Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Mei di sini dalam mata pelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Simak video pembelajaran kali ini ya. Baik anak-anak, kita akan masuk pada pelajaran tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan, Bu Mei ingin kalian membaca teks pada halaman 83 sampai 84 tentang apa itu cerita gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Nah, kalian baca cerita itu, lalu nanti kalian rangkum atau kalian ceritakan kembali apa isi dari teks tersebut. Nanti ditulis di buku binder yang sudah dibagikan dan dikumpulkan pada minggu depan. Baik, bisa dipahami tugas kali ini? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran. Nah, di situ ada cerita tentang gotong royong. Nah, apa sih gotong royong itu sebenarnya? Nah, gotong royong merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Biasanya gotong royong itu ada dalam masyarakat. Nah, sikap gotong royong inilah yang akan dapat menimbulkan terjalinnya rasa persatuan dan kesatuan serta sikap saling menghargai antar masyarakat yang sudah terbiasa bekerja sama. Nah, gotong royong itu sangat penting dalam kehidupan kalian bermasyarakat. Karena dengan gotong royong kalian akan mengerti sifat-sifat dan sifat-sifat orang-orang yang ikut gotong royong, bagaimana menghadapi orang seperti ini dengan sifat seperti ini, bagaimana kalian harus bersikap jika ada orang dengan sikap seperti ini. Kalian akan banyak belajar, dan gotong royong adalah bekerja sama. Jadi dengan bergotong royong kalian bisa membantu orang secara bersama-sama. Contohnya, gotong royong yang biasa dilakukan dalam masyarakat adalah membangun jembatan, membersihkan lingkungan, membuat parit, dan sebagainya. Dan yang perlu kalian tahu dengan gotong royong dan bekerja sama, suatu pekerjaan itu akan lebih cepat selesai daripada dikerjakan sendirian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh sikap yang bisa diterapkan agar persatuan dan kesatuan itu semakin erat, menimbulkan perasaan persatuan dan kesatuan. Beberapa di sini ada contohnya ya. Yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini penting sekali. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri, memiliki kehendaknya sendiri, dan memiliki pikirannya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita harus disetujui atau disepakati oleh orang lain. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat dan kehendak orang lain. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama dalam bergaul. Nah, dalam bergaulan kalian harus sama, tidak boleh hanya ingin bergaul dengan yang A, B, C, harus sama semuanya ya. Harus mau berteman dengan siapa saja dari suku manapun, ras dan agama apapun. Yang keempat yaitu meningkatkan semangat kekeluargaan. Selanjutnya, menghindari masalah yang menyangkut sara. Sama seperti tadi ya, tentang suku, agama, dan ras. Hidup rukun antar warga dan mengadakan kegiatan kerja bakti. Nah, biasanya kerja bakti itu saling membantu, saling bekerja sama. Nah, itu menumbuhkan sikap gotong royong dan sikap persatuan dalam antar
orang yang bekerja sama atau bekerja bakti pada saat itu. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Meskipun kita sudah berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan, tapi ada beberapa hal jika persatuan dan kesatuan itu tidak dijaga. Nah, ada beberapa akibat yang akan timbul jika persatuan dan kesatuan tidak dijaga. Nah, contohnya di sini ada beberapa dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Pada lingkungan keluarga, contohnya jika persatuan dan kesatuan itu tidak ada, maka akan terjadi pertengkaran di antara keluarga. Terus kurangnya kerukunan dalam keluarga, entah itu dengan orang tua ataupun dengan saudara. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu kurangnya keakraban di dalam keluarga. Jadi seperti ada gap atau ada jarak antar keluarga, dan itu semoga tidak terjadi ya di keluarga kita. Semoga keluarga kita tetap rukun, selalu menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga di keluarga kalian semoga keharmonisan di antara orang tua, di antara saudara selalu terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya pada lingkungan sekolah, jika tidak ada akibat, tidak ada persatuan, tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah, yang pertama, tidak saling menghormati dan bekerja sama antar teman. Nah, selanjutnya terjadi perselisihan dan permusuhan sesama teman. Ini beberapa kali pernah terjadi perselisihan atau permusuhan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama teman. Terus terjadi tawuran antar pelajar satu sekolah atau tawuran pelajar antar sekolah. Jadi bisa dalam satu sekolah ataupun antar sekolah. Kalian sering juga melihat di televisi, di berita banyak terjadi tawuran. Nah, hal itu diakibatkan karena tidak adanya rasa persatuan, tidak adanya rasa saling percaya dan saling menjaga. Nah, tidak adanya sikap-sikap yang menimbulkan persatuan dan kesatuan. Mereka malah senang melakukan perselisihan dan perpecahan. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Nah, tidak adanya kerjasama antar sesama warga masyarakat. Jadi semaunya sendiri. Terus terjadi permusuhan antar warga masyarakat, yang satu dengan yang lainnya, karena tidak ada yang mau saling mengalah atau ingin menangnya sendiri. Selanjutnya, masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku atau golongannya. Dan biasanya dalam masyarakat itu ada beberapa suku, golongan, agama. Nah, mereka lebih mementingkan golongannya sendiri. Mereka menganggap bahwa golongannya itu yang paling baik. Suku saya yang paling baik, ras saya adalah yang paling baik, agama saya adalah yang paling baik. Nah, itu dalam masyarakat itu akan memecahkan persatuan dan kesatuan dalam bangsa ini. Jadi diharapkan kalian tidak memiliki sifat seperti itu, ya. Selanjutnya, dalam lingkungan masyarakat tidak peduli terhadap kesedihan dan penderitaan orang lain. Nah, tidak memiliki empati atau rasa kasihan atau rasa iba kepada orang, masa bodoh acuh tak acuh, dan menganggap ya ketika dia baik-baik saja, orang juga baik-baik saja, dan dia tidak peduli acuh tak acuh. Nah, semoga kalian tidak memiliki sifat seperti itu ya. Jika ada teman yang kesusahan atau ada lingkungan yang kesusahan, ada salah satu warga yang kesusahan, kalian harus membantu ya.
harus membantu, harus merasa iba dan punya empati kepada sesama manusia. Nah, pada yang selanjutnya ini di lingkungan negara. Nah, ini di lingkungan negara itu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, mementingkan kepentingan sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan orang lain sehingga terjadi pepecahan. Selanjutnya, melemahnya pertahanan dan keamanan negara karena terjadi pepecahan tersebut. Jadi melemah pertahanan dan keamanan negara. Baik anak-anak, sekian dulu video pembelajaran pada kali ini. Ini adalah part 1 atau bagian 1 dari materi tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat bagian kedua. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.